A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan akibat orang yang terlalu banyak makan ataupun minum. Jadi ada beberapa akibat apabila seseorang tersebut terlalu banyak makan dan minum. Karena sebenarnya kita ini dilarang untuk makan dan minum berlebihan. Juga diperintahkan supaya makan dan minum kamu dengan baik, jangan sampai berlebihan. Nah, kaitannya dengan ini akan saya nukilkan keterkaitan dengan ayat suci Al-Quran yang keterkaitan dengan masalah makan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Insyaallah berbunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Arti ayat tersebut atau penerjemah ayat tersebut: hai orang-orang yang beriman, makanlah mana yang baik di antara rezeki yang kami berikan kepadamu, dan berterima kasihlah kepada Allah jika kamu hanya menyembahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah ajakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Di antaranya adalah disuruh memakan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Walaupun bagaimana, mungkin itu perintah Allah disuruh makan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Setelah itu suruh berterima kasih. Nah, kita sudah berterima kasih atau belum? Karena kalau kita mau berterima kasih, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Berterima kasihlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, kita ini kalau memang betul-betul hanya menyembah kepada Allah, pokoknya senantiasa berterima kasih atas segala rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh itu berkah dan juga halal. Perolehan daripada rezeki supaya berkah dan halal tentunya dengan cara yang wajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada istilah itu bahwa sebagian rezeki kita itu ada haknya orang miskin, ada haknya orang tidak mampu, ada haknya orang apa. Jadi bagaimana kita juga senantiasa dianjurkan supaya banyak-banyak bersedekah ataupun dermawan kepada orang lain. Nah, kaitannya dengan makan ataupun minum, ini kita nggak boleh berlebihan. Kenapa harus nggak boleh? Karena banyak dampak yang diperoleh apabila seseorang itu makan itu berlebih-lebihan. Di antaranya kalau orang yang makan itu berlebih-lebihan, itu ada beberapa hal menghilangkan takut kepada Allah dari hati manusia. Jadi orang yang makannya berlebihan itu seolah-olah nggak takut kepada Allah. Dari hati orang yang makan berlebihan tersebut. Jadi jangan sampai hidup ini hanya untuk makan, jangan. Tapi gimana caranya sekedar untuk hidup kita harus makan. Karena nutrisi tubuh kita
ya harus kita isi dengan makanan-makanan yang bergizi, tentunya juga yang halal ya. Itu ya, jadi kalau orang yang berlebihan makan itu menghilangkan rasa takut pada Allah ya. Dia merasa hebat mungkin ya, karena enggak takut kepada Allah. Padahal dalam kondisi apapun hendaknya kita ini selalu takut kepada Allah. Takut di sini kita menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian lebih dari itu, orang yang makannya berlebihan itu bisa menghilangkan kasih sayang kepada makhluk dari hati orang yang kenyang. Jadi orang yang berlebihan makan ya, mereka itu rasa kasih sayang kepada makhluk ya, itu kurang ya, karena mereka beranggapan semua orang kenyang seperti kita, nah, seperti dia ya. Mereka beranggapan bahwa orang semua itu kenyang seperti dia. Padahal ya, dengan begitu akhirnya menghilangkan rasa kasih sayang sesama makhluk, sesama insan ya. Jangan sampailah kita ini makan ataupun minum yang berlebih-lebihan. Kemudian seseorang yang makan berlebih-lebihan itu juga berakibat berat untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jadi mereka kalau ada panggilan-panggilan mungkin seruan adzan ya, itu mereka merasa berat untuk taat dan ibadah kepada Allah. Padahal sudah Allah katakan ya, bahwa kita ini diciptakan katanya hanya suruh beribadah atau mengabdi kepadanya ya. Jadi orang yang makan berlebihan bisa jadi berakibat ya, mereka berat untuk melaksanakan taat ataupun berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Mungkin yaitu akibat makan yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian siapa itu juga orang yang makannya berlebihan itu tidak bisa ya, mendengarkan kata-kata hikmah ya, dari orang lain ataupun menangkap isi hikmah dari orang lain. Jadi orang yang makannya berlebihan itu sulit untuk bisa menerima hikmah ya, ataupun nasihat-nasihat dari orang lain. Itu sulit ya, karena mungkin ya, akibat itu tadi makan yang berlebih-lebihan. Jam itu juga akibat makan yang berlebihan ya, jika memberikan nasihat ya, ataupun hikmah kepada orang lain, maka apa yang ia katakan itu tidak bisa meresap ke dalam hati orang yang menerima nasihat itu. Jadi sulitlah ya, orang yang makannya berlebih-lebihan sulit untuk bisa memberikan nasihat kepada orang lain ya. Kenapa? Itu tadi, kalau makannya berlebih-lebihan ya, salah satu dampaknya ya, mereka sulit untuk memberikan nasihat ya. Kalaupun toh dia memberikan nasihat, maka orang lain itu sulit untuk menerimanya, bahkan mungkin ya, tidak bisa menerimanya ya, karena faktor orang yang menyampaikan tersebut ya, berlebih-lebihan di dalam makan maupun minum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga berakibat beberapa penyakit. Orang yang makan berlebih-lebihan itu mengakibatkan ya, beberapa penyakit akan timbul. Ya. Nah, pernah ada nih katanya makan sampai 8 durian sekali makan orang satu, akhirnya timbul penyakit perut ya. Seolah-olah durian yang ke-8 udah gak ada rasa lagi ya, karena akibat makan yang berlebihan. Tapi ada juga ya yang makan berlebihan itu akan berakibat malas untuk melakukan segala aktivitas ya. Dan kebanyakan kalau sudah malas, akibatnya terus tidur. Nah, padahal dikhawatirkan oleh Nabi kalau bisa umpanya itu jangan sampai punya penyakit malas ya. Jangan sampai penyakit banyak makan
dan juga dengan punya penyakit banyak tidur. Ya. Ini sangat berhubungan ya. Orang yang malas biasanya juga banyak makan, kemudian banyak tidur. Tadi kekhawatiran Nabi ya. Banyak makan, banyak tidur, malas. Itu kekhawatiran Nabi. Ya. Walaupun toh makanan yang kita makan, yang dia makan ya, itu perolehannya juga punya mereka sendiri. Ya. Sebenarnya halal, tapi kalau akibat berlebihan bisa berakibat ya, tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Jadi gimana caranya? Mari kita sama-sama ya, makan dan minum itu sekedarnya ya. Makan kalau bisa ya setelah lapar dan sudahi sebelum kenyang ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah nonton sinetron itu kadang-kadang ya, pas asik-asiknya ya, bersambung. Nah ini juga mungkin makan juga kalau bisa ya, sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara ya. Jadi kita nanti kalau bisa seperti itu insya Allah ya, akan membuat badan kita enak. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan ya, tuh, janganlah kamu makan berlebihan ya. Karena apa ya, orang yang hidupnya hanya memikirkan makan saja, maka harga dirinya akan jatuh ya. Bahkan bisa jadi seperti apa yang dikeluarkan dari tubuhnya ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita hidup ini ya, seolah-olah ya diperuntukkan hanya untuk makan, tapi bagaimana caranya ya, untuk mempertahankan hidup kita perlu adanya nutrisi ataupun makanan yang bergizi ya. Dan tentunya perolehan makanan itu dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik ya. Insya Allah tadi juga dikatakan oleh Allah nggak boleh kita itu tidak bersyukur, kita harus tetap bersyukur ya. Seberapapun rezeki yang kita miliki, kita harus tetap bersyukur, karena hakikatnya ya, kita semua itu keterkaitan dengan rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Udah diatur sedemikian rupa, jadi nggak mungkin lah insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu salah dalam memberikan rezeki kepada orang lain. Jadi udah pas, udah sedemikian rupa ya. Insya Allah sudah sedemikian rupa. Jadi rezeki, jodoh, umur itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Jadi walaupun bagaimana sudah ditetapkan ya, kita nggak boleh terus istilahnya itu nggak mau berusaha ya, nggak mau berdoa, nggak boleh ya. Walaupun segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita harus tetap berusaha, tetap berdoa ya, bagaimana supaya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya, mungkin sedikit-sedikit ya bisa dirubah oleh Allah. Karena apa ya, misalnya kita mau bersilaturahmi katanya bisa nambah rezeki dan memperpanjang umur. Misalnya kita banyak sedekah ya, misalnya Allah akan menolak bala yang mungkin akan ditimpakan kepada kita. Jadi begitulah memang kehidupan di dunia ya. Jadi minimal kalau kita mau berbuat ya, untuk mengerjakan sesuatu ya, itu kita harus mengetahui nilai fadilahnya. Jadi mudah-mudahan sedikit keterkaitan dengan masalah makan minum ya, itu mudah-mudahan ini prinsip ya, karena betapa banyak ya mudarat yang didapat kalau kita terlalu banyak makan, terlalu banyak minum ya. Ya mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmahnya sehingga kita ya sedapat mungkin ya kita berusaha untuk makan maupun minum ya tidak berlebih-lebihan ya. Khususnya pada kaum muslimin muslimat ya, yang ada di Indonesia ya umumnya dan seantero dunia ya, pada umumnya ya. Jadi ajakan saya seperti itu ya, ini sudah
melalui istilahnya itu penelitian ya, bahwa dampak kalau obat makan itu akan berdampak seperti yang saya katakan tadi ya. Ada beberapa dampak ya. Mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat-sifat ya, yang intinya berlebihan di dalam kita makan maupun di dalam minum ya. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.